Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi dalam program Rehat Renungan di hari Jumat. Sebelum kita memulai renungan kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu sehingga perkataan yang keluar bukan suara manusia tetapi suara Tuhan yang mau Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, berkati telinga-telinga yang mendengar supaya mereka bertumbuh dalam kebenaran dan iman yang benar di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu Saudara, renungan pada hari ini saya beri tema seperti orang bodoh. Kita buka Mazmur 73, ini ayatnya cukup panjang, ayat 1 sampai 28, tapi saya bacakan aja dari ayat 1 sampai ayat 14. Jilid 3, Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Ayat pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kencok angkat dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu akan hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali pertanyaan ini muncul, sama seperti Asaf ini ya yang sedang bercerita lewat mazmurnya. Seringkali kenapa ada mungkin dalam lingkungan kita, circle kita, orang-orang yang kita tahu hidupnya ngaco gitu ya, tapi seakan-akan Tuhan itu memberkati dia terus. Sedangkan kita yang berusaha hidup jujur, hidup sungguh-sungguh, malah itu rasanya susah banget menjalani kehidupan ini. Ada aja masalahnya gitu ya. Seringkali pertanyaan ini muncul, why God? Kenapa Tuhan? Teman-teman, kalau kita salah menyikapi Allah dalam kehidupan kita bisa jadi ateis loh Bapak Ibu. Kita bingung kenapa Allah punya rahasia. Kita bingung kenapa rahasia kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Kalau dia Allah yang baik, kenapa Allah memiliki rahasia? Loh Bapak Ibu Saudara, justru Allah memiliki rahasia itu untuk kebaikan kita. Mengapa untuk kebaikan? Saya catat di sini yang pertama, Allah memiliki rahasia sehingga membuat hidup kita sungguh-sungguh. Alkitab berkata bahwa Ia datang seperti pencuri. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus senantiasa bersiap-siap, senantiasa berkemas-kemas setiap hari. Karena kalau Allah udah kasih tahu, Hizkia, kamu mati umur 56. Wih, dari umur 1 sampai dari lahir nih sampai umur 55 saya bisa bikin dosa terus. Biarin lo, gak bakal mati kok, umur 56 baru mati. Akhirnya begitu umur 56 baru saya berusaha bertobat sungguh-sungguh. Itu menjadikan kita orang yang apa ya Bapak Saudara ya, yang tidak menghargai keselamatan yang Allah berikan. Makanya itu Allah memiliki rahasia. Yang kedua saya catat di sini, Allah melatih kita percaya. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara baca kisah Lazarus yang dibangkitkan,
oleh Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri kisahnya, bahwa di Alkitab disebutkan Tuhan Yesus tuh sengaja tinggal berlama-lama. Kenapa? Supaya mereka, Maria dan Marta maksudnya, belajar percaya. Sehingga lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang rasanya mustahil, nama Allah bisa dipermuliakan. Lewat ketangguhan iman kita, lewat ketabahan dan kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga saya catat di sini, mengapa Allah memiliki rahasia untuk kebaikan? Supaya Allah melatih kita untuk menyembah dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki perjanjian secara okultisme bukan berarti kita ini tidak menyembah iblis. Menyembah iblis model zaman ini adalah ketika seseorang merasa tidak lengkap kalau belum punya ini atau belum punya itu. Itu membuat pandangan kita kabur terhadap menyembah Allah yang benar. Kita pikir kalau kita tidak memiliki perjanjian okultisme, kita tidak menyembah iblis dan kita sudah menyembah Allah yang benar. Belum, Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa kesenangan kita, apa yang kita anggap berharga dalam kehidupan ini, itu semua bisa menjadi berhala dan membuat kita tidak menyembah Allah secara benar. Kembali lagi pada Mazmur yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, bahwa penulis Mazmur ini sudah berusaha disiplin, tapi malah kena hukum ya. Tadi seperti yang saya sudah bilang ya, karena kita bingung, kok circle kita kayaknya orang-orangnya hidupnya ngaco gitu ya, berzina lah, korupsi lah, tapi mereka hidupnya kayaknya makmur aja. Sedangkan kita yang hidupnya sungguh-sungguh, cuman punya motor satu dicolong orang lagi, Bapak Saudara. Tapi itulah kasih Allah kepada kita. Itu adalah bentuk Allah mengasihi kita loh Bapak Saudara, bahwa kita harus hidup sungguh-sungguh. Kalau kita baca Mazmur itu semakin ke bawah, ada di ayat 16 Bapak Saudara, saya bacakan. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya maksud Allah ya, kenapa semua itu terjadi, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku fasik tadi, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Itulah Bapak Ibu Saudara. Itu bentuk kasih Allah sama kita. Kita nggak tahu, bukan berarti kita juga boleh menghakimi ya. Oh dia kaya berarti dia ditaruh Tuhan di tempat licin. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada faktor dia adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja keras, itu juga harus kita perhitungkan. Tapi yang mau saya bilang adalah kita nggak boleh ngiri sama mereka, sama orang-orang yang hidupnya seakan-akan lebih makmur dari kita. Karena di sini Tuhan tulis, di Alkitab ditulis bahwa lebih baik kita menjaga hidup kita sungguh-sungguh sehingga kita bisa masuk dalam kekekalan. Karena Alkitab juga mencatat, masuklah lewat pintu yang sesak itu, lewat pintu yang sempit itu. Hidup ini perjuangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pada waktu dia di bumi juga hidup berjuang taat kepada Allah. Sampai taat untuk mati di kayu salib. Kita boleh berteriak untuk masalah kita, tapi jangan pernah mengatur Tuhan. Tuhan, kan aku udah berbuat baik, aku udah datang ke gereja, aku udah beri persembahan. Ayo dong Tuhan, Tuhan balas dong Tuhan. Itu namanya kita tidak ikhlas ya Bapak Ibu Saudara. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Itu judi Kristen. Yang kedua, kita harus tetap rendah hati. Dan yang ketiga, berteriaklah. Kita boleh berteriaklah untuk masalah kita, tapi coba kita berteriak juga untuk Tuhan, aku mau hidup suci. Memang sulit Bapak Ibu Saudara. Maka itu milikilah pengalaman-pengalaman bersama Tuhan lewat jam-jam doa kita, lewat kesungguhan kita dalam bekerja, kejujuran kita. Bapak Ibu Saudara, mengikuti gaya hidup Yesus membuat kita seperti orang bodoh. Mengapa kayak gitu? Karena Yesus mengajarkan kita tidak boleh balas. Yesus mengajarkan kita harus hidup rendah hati, hidup taat. Tapi pernah nggak Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita dapat masalah nih, rasanya pengen kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Seperti kalau misalnya lagi di jalan, kita mau selesaikan gitu. Ketika kita diserempet, kita mau selesaikan itu dengan cara kita sendiri, dengan cara yang marah-marah, dengan cara-cara yang Tuhan gak suka. Memang sulit. Seperti orang bodoh kita ikut. Kalau kita baca Mazmur lagi tadi, ada tulisan gini di ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Dan engkau memegang tangan kananku. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak hanya pengen kita berstatus sebagai anak Allah. Tapi Allah juga ingin kita berkeadaan seperti anak-anak Allah. Gak apa-apa seperti orang bodoh. Kita ikut Tuhan setiap hari. Maka dari itu kita harus sabar. Karena sesungguhnya pergumulan kita adalah kesempatan kita untuk memperagakan kehidupan Yesus secara nyata. Dan mungkin buahnya gak bisa kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita langsung rasakan, maksud saya secara instan gitu ya. Kalau kita baca kitab Ibrani, Abraham pun sampai akhir hidupnya tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Negeri yang dijanjikan itu ternyata dijanjikan Tuhan di langit baru, bumi baru sana. Tapi itu yang memurnikan hati Abraham. Dan itu juga yang memurnikan hati kita. Sehingga kita layak masuk ke dalam rumah Bapa bersama Tuhan kita Yesus Kristus dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang kami boleh dengar Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati terus jemaat-jemaat-Mu yang mendengar setiap firman Tuhan. Sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran. Hamba gak tahu apa yang sedang mereka alami Tuhan. Yang pasti yang hamba tahu bahwa Allah selalu menyertai. Engkau selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali dalam renungan-renungan berikutnya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.